Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Mukti dengan NIM 24044113866. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem manajemen basis data. Baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu definisi DBMS. Nah, DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang sering digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam database secara efisien, aman, dan terstruktur. Nah, sistem ini memungkinkan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan tanpa mengganggu integritasnya. Selanjutnya, ada fungsi utama DBMS. Yang pertama itu ada pengelolaan data. Nah, pengelolaan data merupakan fungsi inti dari DBMS yang memastikan bahwa data yang sangat besar dan kompleks dapat disimpan dan diatur secara sistematis agar mudah diakses dan dikelola. Nah, yang selanjutnya ada penyimpanan data. Nah, fungsi penyimpanan data DBMS meliputi proses menempatkan data dalam media penyimpanan secara efisien dan aman. Nah, data disimpan pada perangkat keras seperti hard disk atau media penyimpanan cloud dengan pengaturan yang menjamin kecepatan akses dan keamanan data. Yang selanjutnya ada pengambilan data. Nah, pengambilan data merupakan fungsi DBMS yang memungkinkan pengguna dan aplikasi mengakses data secara cepat dan akurat sesuai kebutuhan. Nah, proses ini sangat penting untuk menunjang laporan, analisis, pengambilan keputusan, serta integrasi data dengan aplikasi lainnya. Selanjutnya ada keamanan data. Nah, keamanan data adalah fungsi kritis dari DBMS yang bertujuan untuk melindungi data dari akses atau perubahan ataupun penghapusan yang tidak sah serta menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Oke, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis DBMS. Yang pertama ada relasional atau yang disingkat dengan RDBMS. Nah, relational DBMS merupakan jenis DBMS yang paling populer dan banyak digunakan. Data dalam RDBMS disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel memiliki kunci utama yang membedakan setiap baris data dan dapat saling terhubung melalui kunci. Nah, kemudian ada NoSQL. NoSQL DBMS dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Berbeda dengan RDBMS, NoSQL tidak menggunakan tabel rasional, melainkan penyimpanan data dalam format seperti dokumen, key value, graph, atau kolom lembar. Yang selanjutnya ada Object Oriented atau yang disingkat dengan OODBMS. Nah, Object Oriented DBMS jenis ini sangat sesuai digunakan untuk aplikasi yang kompleks dan berbasis objek seperti sistem CAD atau CAM, simulasi, dan multimedia. Materi selanjutnya adalah kelebihan DBMS. Yang pertama ada integritas data, yaitu DBMS menjamin integritas data dengan menerapkan aturan-aturan tertentu yang memastikan data yang tersimpan selalu akurat, konsisten, dan valid. Yang selanjutnya ada keamanan. Nah, keamanan merupakan aspek penting dalam DBMS. Nah, sistem ini menyediakan mekanisme kontrol akses yang memungkinkan administrator menentukan siapa saja yang boleh membaca, menulis, atau mengubah data. Selain itu, DBMS mendukung enskripsi data dan menyediakan fitur backup serta recovery untuk melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan ataupun serangan. Yang ketiga ada efisiensi. Nah, DBMS sendiri dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data dengan kemampuan pengindesan, optimasi query, dan manajemen memori. DBMS memungkinkan pengambilan dan pemrosesan data berjalan lebih cepat dibandingkan sistem manual. Pengguna dapat dengan mudah melakukan operasi data kompleks tanpa perlu memahami detail teknis penyimpanan fisik. Yang keempat ada skalabilitas, yaitu DBMS mampu menangani peningkatan volume data dan jumlah pengguna tanpa menurunkan performa secara signifikan. Sistem ini mendukung skalabilitas baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini sangat penting untuk organisasi atau aplikasi yang terus berkembang dan membutuhkan pengolahan data dalam skala besar. Nah, selanjutnya ada contoh DBMS. Nah, yang pertama ini ada MySQL. Salah satu RDBMS paling populer di dunia yang bersifat open source. Yang kedua ada PostgreSQL.
adalah RDBMS open source yang dikenal karena fitur canggih dan kepatuhannya terhadap standar SQL. Nah, yang ketiga ada MongoDB. MongoDB adalah DBMS tipe NoSQL yang menyimpan data dalam format dokumen. Sistem ini sangat fleksibel untuk menyimpan data yang tidak terstruktur dan dapat dengan mudah dilaksanakan secara horizontal. Yang keempat ada Oracle. Oracle Database adalah salah satu RDBMS komersial terkemuka di dunia yang menawarkan fitur lengkap untuk kebutuhan enterprise, mulai dari pengelolaan data besar, keamanan tinggi, hingga dukungan transaksi dan analisis kompleks. Oke, selanjutnya ada komponen DBMS. Yang pertama, Database Again. Database Again adalah inti dari DBMS yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara fisik di media penyimpanan. Oke, yang kedua ada Query Language. Nah, Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS. Bahasa ini memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data dalam basis data. Bahasa yang paling umum digunakan adalah SQL pada sistem RDBMS yang menyediakan perintah standar untuk memanipulasi data dan definisi struktur database. Yang ketiga ada Data Dictionary. Nah, Data Dictionary adalah repositori yang berisi metadata atau informasi tentang struktur basis data seperti definisi tabel, kolom, tipe data, atau integritas, serta hak akses pengguna. Data Dictionary membantu DBMS untuk mengelola database dengan lebih ekspresif dan menjadi acuan bagi sistem dalam menjalankan operasi data serta menjaga konsistensi dan keamanan. Nah, materi selanjutnya adalah penerapan DBMS. Yang pertama ada penerapan DBMS dalam bidang bisnis. Nah, dalam bidang bisnis, DBMS digunakan untuk mengelola data transaksi, inventaris, pelanggan, dan keuangan secara efisien. Dengan DBMS, perusahaan dapat menyimpan data secara terpusat, memudahkan pelaporan keuangan, analisis penjualan, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, ada penerapan DBMS dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, DBMS digunakan untuk mengelola data akademik seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai. Pengguna DBMS mempermudah pengelolaan administrasi kampus, pendaftaran mahasiswa baru, serta pelacakan kemajuan akademik siswa secara otomatis. Nah, sistem informasi akademik berbasis DBMS membantu meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar dan pengelolaan institusi. Selanjutnya, ada penerapan DBMS dalam bidang kesehatan. Di sektor kesehatan, DBMS digunakan untuk menyimpan data rekam medis, jadwal dokter, serta pengelolaan obat dan hasil pemeriksaan laboratorium. Dengan DBMS, fasilitas kesehatan dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan akses informasi pasien, membantu dalam diagnosis dan pengobatan, serta mendukung sistem manajemen rumah sakit serta keseluruhan. Nah, materi selanjutnya yaitu tantangan dan masa depan DBMS. Yang pertama adalah keamanan data. Keamanan data menjadi salah satu tantangan utama DBMS saat ini. Ancaman dari serangan cyber, pencurian data hingga manipulasi data membuat DBMS harus terus meningkatkan mekanisme proteksi seperti enkripsi, kontrol akses yang ketat, serta audit dan pemantauan aktivitas. Selain itu, regulasi perlindungan data pribadi seperti GDPR juga menuntut DBMS untuk patuh terhadap standar keamanan yang ketat. Yang kedua adalah pengelolaan big data. Volume, kecepatan, dan variasi data yang sangat besar dalam era big data menjadi tantangan besar bagi DBMS tradisional. DBMS harus mampu mengelola data yang terus bertambah dengan skala besar dan tipe data yang beragam, termasuk data tidak terstruktur. Perlu adanya inovasi dalam teknologi penyimpanan, pemrosesan paralel, dan integrasi dengan sistem NoSQL untuk menghadapi kompleksitas ini. Nah, selanjutnya, masa depan DBMS diprediksi akan semakin canggih dengan integrasi teknologi AI, machine learning, dan komputasi awan atau cloud computing. DBMS akan menjadi lebih otomatis dalam mengolah data, memprediksi kebutuhan pengguna, dan mengoptimalkan kinerja secara real time. Selain itu, teknologi
Blockchain juga dipertimbangkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data. Dengan terus berinovasi, DBMS akan tetap menjadi komponen vital dalam dunia digital yang terus berkembang. Materi selanjutnya itu proses pembangunan basis data. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Nah, tahap ini merupakan langkah awal dalam pengembangan basis data, di mana kebutuhan pengguna dan sistem dikumpulkan dan dianalisis. Fokusnya adalah memahami data apa saja yang dibutuhkan, bagaimana data tersebut akan digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah desain. Nah, pada tahap ini, model konseptual dari basis data dibuat menggunakan diagram seperti Entity Relationship Diagram atau ERD. Desain ini berfokus pada penggambaran entitas, atribut, dan hubungan antar entitas tanpa mempertimbangkan aspek teknis penyimpanan. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran umum yang jelas tentang struktur data yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada implementasi dan pengisian data. Nah, setelah desain konseptual selesai, tahap logikal dilakukan untuk mengubah model konseptual ke dalam model data yang sesuai dengan jenis DBMS yang digunakan, seperti model rasional. Pada tahap ini, dilakukan normalisasi data untuk menghilangkan redundasi dan memastikan integritas data serta mendefinisikan tabel, kolom, kunci utama, dan hubungan antar tabel. Dan yang terakhir ada pengelolaan dan pengujian. Baik, materi selanjutnya itu studi kasus penerapan DBMS. Nah, studi kasus yang pertama penerapan DBMS dalam perusahaan. Sebuah perusahaan besar menggunakan DBMS untuk mengelola data produksi, inventaris, dan penjualan mereka. Sebelum penerapan DBMS, perusahaan menghadapi masalah dalam pengelolaan data yang tersebar di berbagai departemen dan dokumen manual, sehingga sering terjadi kesalahan input data dan kesulitan dalam pelaporan real-time. Undangan menggunakan DBMS berbasis relational DBMS seperti Oracle atau MySQL, perusahaan dapat menyatukan seluruh data operasional ke dalam satu sistem terintegrasi. DBMS memudahkan pengelolaan dan inventaris secara akurat, memantau persediaan bahan baku, serta memproses pesanan pelanggan secara otomatis. Yang studi kasus kedua yaitu penerapan DBMS dalam sistem kesehatan atau rumah sakit. Nah, rumah sakit besar menerapkan DBMS untuk mengelola data pasien, rekam medis, jadwal dokter, serta persediaan obat. Sebelumnya, data pasien dicatat secara manual dalam buku dan beberapa spreadsheet yang rentan hilang dan sulit diakses. Dengan penerapan DBMS, NoSQL seperti MongoDB, rumah sakit dapat menangani data yang bersifat tidak terstruktur dan bervariasi seperti catatan medis, gambar hasil rongsen, serta data laboratorium. DBMS ini memungkinkan penyimpanan hasil data, sekaligus menyediakan akses untuk keperluan diagnosis dan penanganan pasien. Studi kasus yang ketiga yaitu penerapan DBMS dalam sistem informasi pemerintah. Sebuah instansi pemerintah menggunakan DBMS untuk mengelola data kependudukan, pajak, serta pelayanan publik lainnya, serta sistem sebelumnya masih terfragmentasi dan menggunakan banyak database berbeda yang tidak saling terhubung. Dengan migrasi ke DBMS relasional dan object-oriented DBMS, instansi pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Data penduduk, status pajak, dan permohonan pelayanan bisa diakses dengan mudah oleh petugas, sekaligus mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada teknologi terkait DBMS. Yang pertama ada Big Data. Big Data merupakan konsep dan teknologi yang terfokus pada pengelolaan data dengan volume yang sangat besar, kecepatan pertumbuhan yang tinggi, serta keragaman tipe data yang mencakup data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Big Data sulit diolah menggunakan metode konvensional dan memerlukan pendekatan alat khusus. Selanjutnya ada cloud computing. Nah, cloud computing adalah model komputasi yang menyediakan sumber daya komputasi secara fleksibel dan dapat diakses melalui internet. Pengguna cloud memungkinkan organisasi untuk menghindari investasi besar pada infrastruktur fisik dan memanfaatkan layanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence
atau AI adalah teknologi yang meniru kemampuan kognitif manusia untuk belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Integrasi AI ke dalam DBMS merupakan salah satu perkembangan terbaru yang membawa transformasi signifikan dalam cara pengelolaan dan pemanfaatan data. Berikut kesimpulannya, DBMS adalah fondasi penting dalam pengelolaan data modern, memungkinkan menyimpan, pengambilan, dan keamanan data secara efisien. Jenis-jenis DBMS seperti RDBMS, NoSQL, dan OODBMS memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan. Dengan contoh populer seperti MySQL dan MongoDB, DBMS digunakan luas di berbagai sektor. Dukungan komponen inti dan integrasi teknologi terbaru seperti Big Data dan AI menjadikan DBMS solusi andal dan aditif di era digital. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.